Hai teman-teman, kembali lagi di channel Coyongra Story. Yuk baca cerita yang berjudul This Love episode 12. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Yen sedang berbaring di tempat tidur, sementara Taehyung sedang menerima telepon dari rekan kerjanya. Yen sesekali melirik pria itu. Taehyung sama sekali belum makan dan istirahat sejak tadi. Ponselnya terus saja berbunyi. Bahkan ketika tidak di kantor, pria itu sangat sibuk. Setelah selesai menerima panggilan, Taehyung pun berbalik dan mendekati Yen. "Kau mau makan lagi?" Yen menggeleng pelan. "Tidak, kamu saja yang makan. Kamu belum makan kan?" "Aku sebenarnya ingin makan bersamamu, tapi kau sudah makan duluan," ucap Taehyung sambil tersenyum getir. Yan kemudian menatap pria itu. "Kamu tidak pulang, Mion pasti menunggumu." "Jika aku pulang, siapa yang akan menjagamu dan putra kita di sini?" "Tidak apa-apa, aku bisa menelpon Sehun untuk datang ke sini." Kening Taehyung mengkerut dan langsung menatap Yen lekat. "Kenapa kau lalu berbicara soal Sehun dari tadi? Kau pikir dia tidak sibuk dengan pekerjaannya? Aku sudah ada di sini, aku yang menemanimu, jadi cobalah untuk menghargai kehadiranku sedikit saja." Taehyung kemudian berdiri dari duduknya. "Aku akan makan di depan, kau istirahatlah," gumam pria itu mengambil kantong plastik makanannya dan keluar dari ruangan itu. Yan menunduk sambil meremas jari-jari tangannya. Semakin ia mencoba melupakan perasaannya pada Taehyung, semakin ia merasa bersalah padanya atas semua yang ia lakukan. Taehyung duduk di kursi ruang tunggu sambil mengunyah makanannya dengan kasar. "Apa-apaan dia? Menyuruhku pergi agar dia bisa berdua dengan Sehun, begitu? Dasar, sejak siang tadi dia hanya mengobrol dengan Sehun dan mengabaikanku. Bahkan aku sudah susah payah mengantri membelikan makanan yang paling enak di kota ini, tapi dia malah memakan makanan murah dari Sehun. Apa kau mencoba menjaga jarak dariku, Yen?" Taehyung kemudian tersenyum tipis sambil menggeleng pelan. "Tidak, kau tidak akan bisa melupakanku, Yen. Aku Kim Taehyung. Semakin kau berusaha menjauh dariku, hatimu justru akan semakin merasa bersalah." Taehyung sudah selesai makan dan kembali masuk ke dalam ruangan Yen. Ia melihat gadis itu sudah tertidur dengan Ren di sampingnya. Taehyung tersenyum melihat ibu dan anak itu. "Kyo," gumannya. Tangannya terulur dan mengusap rambut dan pipi Yen. "Maaf, tadi aku sudah marah padamu. Aku hanya tidak suka melihatmu bersama Sehun. Aku mencintaimu," ucap Taehyung mencium kening Yen yang sedang terlelap. Pria itu kemudian beranjak keluar dari ruangan itu. Saat suara pintu sudah tertutup, mata Yen terbuka. Gadis itu sebenarnya belum tidur dan mendengar semua yang dikatakan Taehyung tadi. "Ya Mion, aku jadi bingung kenapa suamimu tidak tertarik padamu," ucap pria tampan itu yang sudah mengancingkan ke mejanya. Mion mendengus kesal. "Bukannya dia tidak tertarik padaku, hanya saja perhatiannya sudah bukan padaku lagi. Jadi aku akan melakukan apapun agar perhatiannya kembali padaku. Kau juga melakukannya dengan benar kan?" Pria itu tersenyum. "Kau tenang saja, aku sudah mengeluarkannya dengan banyak. Jadi aku yakin." Mion mengangguk paham. "Kau memang temanku yang paling bisa diandalkan. Tapi bagaimana jika suamimu tahu? Ku yakin orang seperti Taehyung bukan tipe orang yang mudah dikelabui," guman pria itu. Mion tersenyum santai. "Kau tenang saja, Taehyung itu sangat percaya padaku. Asalkan kau pandai menjaga rahasia, semuanya akan baik-baik saja." Pria itu tersenyum mengerti dan duduk di samping Mion. "Lalu mana imbalanku?" Mion langsung mengeluarkan selembar cek dan memberikannya pada pria itu. "Ingat Jimin, kau jangan memberitahu hal ini pada siapapun." Jimin mengangguk mantap. "Kau tenang saja, kau bisa memegang kata-kataku." Mion sampai di rumahnya. Ia langsung masuk ke dalam rumah dan sangat kaget melihat Taehyung sudah duduk di ruang tamu sambil menatap layar ponselnya. Mata Mion sedikit melebar dan tangannya dengan cepat bergerak merapikan rambut serta pakaiannya yang terbilang cukup seksi.
Taeyong menoleh begitu mendengar suara langkah kaki dan menatap Mion dari atas sampai bawah. Pria itu melihat jam besar yang berada di pojok ruangan. Jarum sudah menunjukkan pukul 12.30 malam. "Dari mana kau?" tanyanya datar. Mata Mion mengerjap-ngerjap cepat. Otaknya berputar agar bisa memberikan alasan yang masuk akal bagi Taeyong. "Aku habis mengambil beberapa tas rumah, sekalian menemani ibuku sebentar," jawab Mion. Taeyong menatap gadis itu lekat. "Dengan pakaian seperti itu, apa yang ibumu pikirkan jika dia mengira aku mengizinkanmu keluar dengan pakaian terbuka seperti ini?" Mion tersenyum. "Oh, aku rencana, aku sudah biasa memakai pakaian seperti ini saat di Paris." Taeyong menghela nafas panjang dan kembali duduk. Mion langsung duduk di sampingnya sambil memeluk lengannya erat. "Kupikir kau masih di rumah sakit, makanya tadi aku memilih pulang ke rumah saja karena kesepian." "Aku pulang sebentar untuk mandi. Di sana sudah ada suster yang menjaga Yen," jawab Taeyong. "Mau apa?" guman Mion menatap pria tampan itu sambil mengelus dadanya lembut. "Jangan sekarang, Mion. Aku benar-benar lelah. Sebaiknya kau tidur saja. Aku akan kembali ke rumah sakit." Mion menatap kesal ke arah pria itu. "Opa, bisakah malam ini saja kamu bersamaku? Bukankah di sana sudah ada suster yang akan menjaga Yen?" Taeyong menggeleng pelan, kemudian berdiri dari duduknya. "Aku ke rumah sakit dulu, kau istirahatlah." Pria itu mengucapkannya Mion, lalu beranjak pergi. Mion mengepal tangannya kuat-kuat. Sangat jelas, Taeyong mulai tidak memperhatikannya. Ini semua karena Yen dan anaknya itu. Taeyong kembali ke rumah sakit itu. Ia melangkah panjang menuju ruangan Yen. Dan tanpa disengaja ia kembali bertemu dengan suster yang sempat mencurigainya kemarin. "Selamat malam Tuan Lee," ucap suster itu. Namun Taeyong terus melangkah, mungkin karena ia tidak terbiasa dipanggil dengan sebutan Lee. Pria itu jadi tidak memperhatikan suara yang baru saja terdengar di sekitarnya. Suster itu menatap punggung Taeyong bingung. Apa dia memang tidak mendengar sapaanku? Tapi keadaan sekarang sangat sepi, dan mungkin dia tidak mendengar ucapanku barusan. Kuman suster itu kemudian melihat ke arah luar. Tepat ke arah mobil Taeyong yang terparkir di tempat parkir khusus orang-orang penting rumah sakit. Keningnya semakin mengkerut. Bagaimana mungkin seorang supir taksi memiliki mobil semewah itu? Aneh. Taeyong memasuki ruangan Yen dan melihat gadis itu sedang mengandeng Ren yang sedang menangis. "Ren, bangun ya," ucap Taeyong langsung menghampiri Yen. Yen mengangguk pelan. "Aku sudah memberinya ASI, tapi dia masih terus menangis." "Sini Ren, sama apa dulu?" Taeyong pun menggendongnya. "Kenapa kamu bangun dan menangis malam-malam begini? Kamu tidak kasihan pada Oma," ucap pria itu sambil menepuk-nepuk punggung Ren. Dan dengan ajaibnya, Ren langsung berhenti menangis, membuat alis Yen terangkat karena takjub. Taeyong tersenyum. "Mungkin kita harus menepuk-nepuk punggungnya dengan pelan seperti ini lagi jika dia menangis," ucapnya. Yen mengangguk pelan dan mengelus kepala Ren yang masih berada di dekapan ayahnya. "Dia langsung tidur," gumannya pelan. Setelah Ren sudah tidur dengan nyenyak, Taeyong pun segera membaringkan kembali ke tempat tidurnya. Akhirnya dia tidur juga, guman Taeyong lalu merangkul Yen yang berdiri di sampingnya. Taeyong lalu menatap Yen yang masih menatap Ren. "Karena dokter, besok kau sudah boleh pulang," ucapnya. Yen tersenyum tipis dan mengangguk pelan. Pria itu melihat ke bawah, tepatnya pada baju Yen yang sedikit terbuka di bagian karena tadi memberi ASI pada Ren. Setelah Yen puas menatap putranya yang lucu itu, ia pun berbalik dan melangkah pelan menuju tempat tidur. "Kamu tidak tidur?" tanya Yen yang sudah bersiap-siap tidur pada pria tinggi yang masih di sana. Pria itu langsung menghampirinya dan duduk di depannya. Yen menatap Taeyong bingung. "Kamu mau tidur di sini juga?" tanya gadis itu gugup. Taeyong menggeleng pelan dan perlahan mendekatkan wajahnya. Yen langsung memalingkan wajahnya ke arah lain. "Ayolah Yen, aku sangat merindukanmu," guman Taeyong memegang tangannya. Yen menggeleng pelan. "Tapi ini di rumah sakit, nanti ada suster yang melihat kita." "Tidak akan."
Yan sudah menutup rapat bibirnya, namun Taeyong memiliki cara tersendiri untuk membuat gadis itu membuka mulutnya. Yan berusaha menahan tangan Taeyong yang bermain-main, tapi percuma. Pria itu sangat memabukkan, membuat Yan tidak bisa berbuat apa-apa. Taeyong dan Yan sudah sampai di pavilion. Kedua pelayan pun menyambut mereka dengan gembira dan sangat bahagia melihat Baby Ren tiba di sana. "Aigo lucu dan tampan sekali," serunya. "Tolong bawa masuk semua barang-barang Yan ya," ucap Taeyong. "Baik, Tuan." Taeyong kemudian membawa Ren ke kamarnya diikuti oleh Yan. Gadis itu sangat kaget begitu melihat sudah ada tempat tidur bayi di kamarnya. "Tempat tidur bayi? Sejak kapan ada kamu menyiapkannya?" tanya Yan pada pria yang masih membawa Ren dalam dekapannya. "Kemarin aku menyuruh beberapa orang untuk menyiapkan tempat tidur bayi untuk putra kita," jawab pria itu langsung menidurkan Ren di tempat tidurnya yang bagus. Yan tersenyum haru karena pria ini semakin perhatian pada putranya. "Terima kasih." Taeyong menyamulus rambut Yan. "Jangan berterima kasih, sudah seharusnya aku melakukan ini pada putraku dan mulai sekarang, bisakah kau memanggilku Oppa?" ucap pria itu menatap Yan lekat. "Oppa," guman Yan, berpikir sejenak lalu menggeleng pelan. "Tidak, aku hanya istri pura-puramu, aku tidak pantas menyebutmu Oppa." "Tidak Yan, pura-pura atau tidak, sekarang kau adalah ibu dari anakku, panggil aku Oppa," Taeyong meyakinkan gadis mungil itu. Yan pun akhirnya mengangguk pelan, namun sebuah suara tiba-tiba membuat mereka berdua menoleh. Yan menoleh dan seketika senyuman terukir di wajahnya. Sehun tersenyum manis dan melambaikan tangannya pada kedua orang itu. "Apa aku sudah mengganggu kalian?" Yan langsung beranjak dari hadapan Taeyong dan menghampiri Sehun. "Tidak, terima kasih sudah berkunjung. Mau minum apa?" tanya Yan berjalan bersama pria tinggi itu menuju ruang depan, meninggalkan Taeyong yang masih berdiri di sana. Taeyong mengepal tangannya dan langsung mengacak rambutnya kasar. "Jika kau sedang berusaha mendekati Yan, awas saja kau Sehun." Taeyong melihat Yan dan Sehun sedang mengobrol di ruang depan. Pembicaraan mereka terlihat menyenangkan dan raut wajah gadis itu tanpa lebih ceria jika sedang bersama Sehun, sangat berbeda saat sedang bersamanya. "Bagaimana kalau kita rayakan kelahiran anak kalian? Yung, bagaimana? Kau setuju?" tanya Sehun menatap Taeyong yang masih berdiri di depan kamar Yan dengan wajah datarnya. "Perayaan apa?" jawab pria itu singkat. "Perayaan kelahiran Ren. Bukankah ada tradisi dari keluarga Kim? Jika anggota keluarga sedang berbahagia dengan suatu hal, pasti kita rayakan kan?" Taeyong melah nafas panjang. "Mau buat perayaan pun siapa yang akan datang? Jangan mengusulkan hal yang tidak masuk akal," kemana pria itu lalu beranjak pergi. Sehun menatap Taeyong bingung, kenapa dia kembali jadi dingin lagi? "Maksudku kan perayaan kecil-kecilan hanya kalian berdua saja yang merayakan." Ais, pria itu benar-benar. "Tidak apa-apa Sehun, Taeyong ada benarnya juga. Jangan mengusulkan hal yang tidak mungkin terjadi. Taeyong orang yang sangat sibuk." "Baiklah Yan, kau sudah sangat terbiasa dengan situasi seperti ini. Jadi lebih baik mulai sekarang kau fokus saja pada Ren," ucap Sehun menatap gadis itu. Yan tersenyum tipis dan mengangguk pelan. "Kau tenang saja, aku akan fokus pada orang-orang yang membuatku nyaman," ucap gadis itu membalas tatapan Sehun. Setelah selesai berkunjung di rumah Yan, Sehun pun berpamitan pulang. "Aku pamit pulang, selamat malam Yan." Yan tersenyum dan mengangguk pelan. "Hati-hati di jalan Sehun, terima kasih atas bajunya." Sehun tersenyum lalu beranjak pergi menuju mobilnya. Saat sudah tiba di depan mobilnya dan hendak membuka pintu, seseorang memanggil namanya. "Ya, Sehun." Sehun menoleh dan sosok yang memanggilnya itu langsung mendorong tubuh Sehun hingga punggungnya terbentur cukup keras pada mobilnya. Taeyong mencengkeram keras. Sehun kuat dan menatap tajam saudara tirinya itu. Sementara Sehun merasa kesakitan akibat punggungnya terbentur di badan mobil. "Jangan melewati batasanmu Sehun," ucap Taeyong pelan namun penuh penekanan.
Sehun menyeringnya dan mendorong Taeyong cukup kuat, membuat pria itu mundur beberapa langkah. Kau saja melewati batasanmu sendiri. Taeyong mengepal tangannya dan langsung mengarahkan pukulannya pada Sehun. Tapi pria di depannya itu dengan cepat menghindar dan pukulan itu mengenai kaca mobil Sehun. Kaca mobil itu pecah, pertanda bahwa pukulan Taeyong sangat kuat. Untungnya Sehun bisa menghindarinya. Apa yang kau rasakan saat aku dekat dengan Yen? Kesal, sesak, atau nyeri? Itulah yang dirasakan Yen saat melihatmu dengan Mion. Taeyong masih menatap Sehun dengan tatapan kesalnya. Sehun pun menyeringnya dan balik menarik kerah baju Taeyong. Dengarkan aku baik-baik. Aku akan melakukan apapun agar Yen tidak sedih lagi. Kenapa aku harus meminta izin darimu? Bukankah pernikahan kalian hanya pura-pura? Aku mendekati Yen atau tidak bukan urusanmu. Kau bukan suami yang baik untuknya. Taeyong akhirnya benar-benar mendaratkan tangannya pada wajah Sehun. Sehun kali ini tidak mau mengalah lagi, dan akhirnya perkelahian saudara tiri itu tidak terhindarkan lagi. Kedua pelayan yang sedang bersih-bersih di ruang tamu mendengar suara keributan dari depan rumah. Ia pun penasaran dan melihat lewat jendela. Matanya seketika terkejut melihat dua pria tampan itu sedang saling menyerang di depan pavilion. Ia langsung bergegas ke kamar Yen untuk memberitahu gadis itu. Ia langsung keluar dari rumah, matanya sontak melebar melihat kejadian di depannya. Sontak ia langsung berteriak, "Hentikan!" Mendengar suara teriakan melengking Yen, Taeyong dan Sehun langsung berhenti dan menoleh. Yen langsung menghampiri mereka. Yen berdiri di depan mereka dan menatap satu persatu dengan lekat. "Apalagi yang terjadi pada kalian? Ributlah di tempat lain, jangan di sini," serunya. Tak lama Mion pun datang yang menyuruh kedua pelayan untuk memberitahu gadis itu. "Apa?" serunya sambil melihat wajah Taeyong. Kini Yen mengkerut. "Aku tidak tahu apa yang telah terjadi. Jadi lebih baik sekarang kamu bawa suamimu pulang," ucapnya pada Mion. Taeyong menghirupi bawahnya dan menatap Yen lekat. Sementara gadis itu melihat ke arah lain seakan tidak peduli padanya. Mion langsung menarik tangan Taeyong. "Kacau Opa, kita kembali ke rumah. Aku akan mengobati lukamu." Taeyong menoleh ke arah Mion yang mengangguk pelan. Ia pun perlahan berbalik dan mulai melangkah meninggalkan pavilion itu. Setelah Taeyong sudah agak jauh, barulah Yen menoleh ke arah pria itu dan menatap punggungnya. Sehun melihat tatapan Yen yang bisa membaca mata gadis itu yang sedang khawatir sekarang. Ia pun berdaham pelan, membuat Yen kembali sadar dan langsung menoleh ke arahnya. "Sehun, kamu tidak apa-apa kan? Ayo biar aku obati lukamu," ucap Yen. "Oh, tidak perlu Yen, aku akan mengobatinya sendiri. Kau istirahatlah. Maaf sudah membuat keributan malam-malam," ucap Sehun pelan. Yen menggeleng pelan dan memegang tangan Sehun. "Jangan menolak, gajah." Gadis itu menarik Sehun memasuki rumahnya. Mereka duduk di sofa dan Yen mulai mengobati luka di wajah Sehun. "Tahan ya, mungkin ini agak sedikit sakit." Sehun hanya mengangguk pelan. Tidak sakit sama sekali." "Apa yang membuat kalian ribut lagi?" tanya Yen. Sehun tersenyum tipis. "Mungkin Taeyong tidak suka melihatku datang ke sini." Alis Yen terangkat. "Jangan pedulikan ucapannya. Kamu boleh datang ke sini kapan saja," ucapnya membuat mata Sehun terangkat dan menatap Yen lekat. "Mungkin Taeyong cemburu." Ucapan Sehun membuat kegiatan tangan Yen mengobati lukanya seketika terhenti. Sehun tersenyum tipis melihat reaksi gadis di depannya. "Bagaimana kalau Taeyong benar-benar cemburu dan melarangmu bicara denganku?" tanyanya. Yen diam sejenak lalu menggeleng pelan. "Cemburu atau tidak, dia tidak berhak melarangku ingin dekat dengan siapapun. Aku saja tidak pernah melarangnya bersama wanita lain," gumannya pelan. Sehun tersenyum setelah mendengar ucapan gadis itu. Saat tiba di ruang kerjanya, Taeyong sangat kaget saat melihat seorang pria berubaya tengah duduk di kursi kerjanya menghadap ke jendela. Mata Taeyong melebar dan perlahan mendekati pria tua itu. "Ayah, kapan ayah pulang?" Pria itu berbalik dan langsung menyerbu Taeyong dengan tatapan tajam, membuat Taeyong sedikit tersentak kaget. "Jelaskan padaku lebih jelas kenapa kau menikah lagi?" tanya Tuan Kim. Taeyong menelan ludahnya berkali-kali sebelum menjawab pertanyaan ayahnya itu. "Aku tidak bisa memilih di antara Mion dan Yen," jawabnya pelan.
Kau ini benar-benar. Lalu apa yang dia katakan Yen? Sebagai istri pertama, dia pasti sangat sedih kau menikah dengan gadis lain. Yen menerima semua keputusanku, ayah. Tuan Kim menghela nafas panjang. Di luar dia memang menerima, tapi dalam hatinya, Taeyong pun bungkam, tidak mampu lagi menjawab ucapan ayahnya itu. Tuan Kim pun beranjak dari duduknya. Nanti antara aku bertemu dengan cucuku, ucapnya diikuti anggukan pelan Taeyong. Saat hendak berjalan keluar dari ruangan Taeyong, Tuan Kim tiba-tiba menghentikan langkahnya dan kembali melihat ke arah Taeyong. Kau berkelahi dengan Sehun lagi. Lihat wajahmu itu, guys. Kalian memang tidak pernah akur dari dulu. Apa yang membuat kalian bertentangan lagi? Taeyong sontak bingung harus menjawab apa. Tidak mungkin kan dia bilang kalau mereka berkelahi karena memperebutkan perhatian Yen. Oh, itu hanya tidak kesalahpahaman saja ya. Memangnya Sehun bilang apa? Tanya Taeyong mengantisipasi. Tuan Kim menggeleng. Dia hanya bilang aku harus menyuruhmu mengganti kaca mobilnya yang pecah. Kau cepat ganti ya, jawab pria berubaya itu lalu beranjak pergi dari ruangan Taeyong. Hah, cepat ganti. Guman Taeyong tersenyum sinis sambil mengacak rambutnya. Saat jam makan siang berlangsung, Taeyong dan Jungkook memilih pergi ke restoran mewah yang terletak tak jauh dari gedung kantor mereka. Jungkook melihat sahabatnya itu seperti sedang memikirkan sesuatu. Kau kenapa lagi? Wajahmu sudah sangat datar, jangan ditekuk seperti itu lagi. Taeyong masih diam sambil sekali mengaduk-aduk makanannya. Kau kenapa? Ceritakan padaku, guman Jungkook. Taeyong kemudian menghela nafas panjang dan akhirnya bersandar pada kursinya. Anakku sudah lahir. Belum selesai kalimat yang diucapkan Taeyong, pria itu langsung membelat matanya dan hampir saja berteriak. Namun Taeyong langsung menatap Jungkook tajam agar pria itu jangan sampai mengeluarkan kata-kata yang keras karena ini di tempat umum. Pelankan suaramu, kebiasaan deh. Guman Taeyong kalau ia terlambat sedikit saja mendelik pria itu. Mungkin Jungkook sudah membocorkan rahasianya barusan. Jungkook berusaha menutup mulutnya dan kembali berucap dengan nada yang sangat pelan. Apa anakmu sudah lahir? Taeyong mengangguk pelan. Lalu kenapa kau terlihat tidak senang? Harusnya kau berbahagia dengan kelahiran putramu, ucap Jungkook. Aku memang sudah sangat berbahagia, tapi yang membuatku kesal adalah Sehun. Lalu wajah Jungkook seketika menjadi serius, karena jika menyangkut soal saudara tirinya itu, berarti ini adalah masalah serius. Sehun, memangnya dia kenapa? Aku yakin Sehun sudah menyukai Yen. Aku tahu dia terus mendekati istriku dengan tingkah manisnya yang dibuat-buat itu. Biarkan saja dia mendekati Yen. Toh kau sudah punya Mion kan? Kau fokus saja pada istri kamu, jawab Jungkook santai sembari mengunyah makanannya. Aku sudah suka melihat kedekatan mereka berdua. Kau sudah suka, berarti kau sudah cemburu dan sudah menyukai Yen. Aku juga sudah menyukainya, aku sudah menyadari itu. Jungkook tiba-tiba tersedak. Kau benar-benar sudah menyukai Yen, tanyanya dengan mata melongo. Lalu bagaimana dengan Mion? Taeyong menghela nafas dan menggeleng pelan. Aku belum bisa memilih di antara mereka berdua, ucapnya lemah. Jungkook geleng-geleng kepala. Kau melarang Yen dekat dengan Sehun, tapi kau sendiri sudah menikah dengan gadis lain. Tentu saja Yen pada akhirnya cuek padamu dan lebih memilih Sehun, karena Yen berpikir cintamu itu telah terbagi. Tidak ada gadis yang mau cintanya terbagi dan takutnya Sehun sudah memberi perhatian padahalnya lebih dan akhirnya Yen mulai jatuh cinta padanya dan melupakanmu. Taeyong mengapal tangannya, lalu dia akan membiarkan hal itu terjadi, dan aku yakin perasaan cinta Yen padaku tidak akan pernah hilang. Hormat sekali kasus semua ini. Aku jadi bingung mau memberi pendapat apa, ucap Jungkook, lalu matanya tak sengaja menangkap sosok pria yang sangat dia kenal. Ya, Park Jimin, seru Jungkook membuat pria itu sontak menoleh. Mendengar namanya dipanggil, Jimin langsung menoleh dan melihat Jungkook melambaikan tangannya, sampai keningnya sedikit mengkerut saat melihat Taeyong juga di sana juga. Taeyong, gawat, batinnya. Jungkook dan Taeyong memilih beranjak dari duduknya dan menghampiri Jimin. Jadi kenapa mereka malah kesini? Batinnya cemas.
Taeyong dan Jungkook pun duduk di depan Jimin yang masih mematung. Mata jari Jungkook menangkap sesuatu. Hei, kau sedang kencan kah? Piring milik siapa ini? Pertanyaan Jungkook membuat keringat Jimin mengalir keluar. Ia harus memberi jawaban yang masuk akal, mengingat dua orang di depannya ini bukan orang biasa yang mudah dibodohi. Bahkan Taeyong hanya dengan melihat raut wajah saja, pria itu bisa menebak kalau lawan bicaranya telah berbohong. Jimin langsung tersenyum giguk. Aziz itu hanya temanku, tapi dia sudah pulang duluan, jawab pria itu akhirnya. Benarkah? Soalnya jangan sekali kau pergi ke tempat seperti ini. Temanmu cewek atau cowok? Jungkook kembali memastikan. Baru saja Jimin hendak menjawab kalau temannya adalah cowok, tiba-tiba Taeyong berucap, cewek, serunya. Dari mana kau tahu? Tanya Jungkook. Taeyong kemudian menunjuk ke sebuah tas kecil yang masih berada di atas meja. Ini ada tas cewek. Jungkook kemudian kembali menggoda sahabatnya itu. Cie, siapa gadis itu? Anak dari perusahaan mana? Cepat beritahu kami, ucapnya. Jimin berusaha menahan ekspresinya sesantai mungkin di hadapan orang-orang ini. Aku tidak akan memberitahumu, takutnya kau malah memenikungku, jawabnya sambil melipat tangannya di dada. Jungkook langsung menangis tidak percaya akan apa yang didengar dari mulut Jimin. Hei, aku tidak akan serendah itu. Taeyong lantas menangkap bahu Jungkook. Ya bisa saja kan, siapa yang tahu, hahaha. Di saat Taeyong dan Jungkook saling meledek, Jimin dengan cepat diam-diam mengirim pesan pada seorang. Mion baru saja keluar dari toilet dan membersihkan tangannya di wastafel. Tiba-tiba ponselnya ia taruh di tas makeup, berbunyi tanda pesan masuk. Mion pun langsung membacanya. Keningnya seketika mengkerut setelah membaca pesan dari Jimin. Miona, sebaiknya aku jangan kembali ke sini. Taeyong dan Jungkook tiba-tiba ada di restoran ini juga. Lalu bagaimana dengan tasku? Tasku masih di sana. Aku akan membawakannya nanti untukmu. Baiklah, tapi apakah Taeyong curiga denganmu atau dengan tas perempuan yang masih di sana? Untungnya tidak, mereka hanya menggodaku karena makan bersama gadis. Kau tenang saja, sebaiknya kau pulang sekarang sebelum bertemu dengan Taeyong. Baiklah, Ais mendapatkan saja. Kuman Mion bergegas keluar dari restoran itu sebelum bertemu dengan Taeyong atau Jungkook. Setelah pulang dari kantor, seperti yang diperintahkan ayahnya, Taeyong membawa Tuan Kim ke pavilion Yen. Tuan Kim langsung menjitak kepala Taeyong. Sakit, ringis Taeyong pelan. Jika kau menyuruh Yen tinggal di sini dan kau tinggal di rumah besar itu bersama istri keduamu, terus ini dengan persetujuan Yen juga, dia tidak ingin serumah dengan Mion. Dia mengajak pergi dariku dan membawa anaknya jika ia masih tinggal di sana. Jadinya aku menyuruhnya tinggal di sini saja agar dia masih bersamaku dan aku bisa mengawasi anakku juga. Alah, alasanmu ini. Yen yang sedang menggendong Ren di ruang tengah sangat kaget begitu melihat Tuan Kim datang bersama Taeyong. Yen lalu membungkuk hormat. Ayah, kapan ayah pulang dari luar negeri? Gumannya pelan. Tuan Kim tersenyum tipis. Kemarin malam aku sangat ingin bertemu dengan cucuku. Yen pun memberikan Ren pada kakeknya. Aigo, teman sekali. Siapa namanya? Tanyanya pada Taeyong. Kim Ren Xavier. Pintar juga kau memberi nama. Anyong Ren, kau akan menjadi pewaris perusahaan ayahmu kelak. Yen dan Taeyong sekali saling melirik. Gadis itu melihat beberapa lebam di wajah Taeyong. Sebenarnya Yen ingin sekali bertanya kepada pria itu, tapi ia memilih untuk diam saja. Tuan Kim bisa merasakan suasana canggung di antara pasangan itu. Yen, kau sedang menyiapkan makan malam untuk Taeyong. Yen mengenang pelan lalu tersenyum tipis. Tidak ayah, biasanya Taeyong makan di rumahnya, jadi aku tidak pernah membuatkannya sarapan atau makan malam. Tuan Kim kembali mendelik putranya. Kau harus bisa membagi waktu antara makan bersama istri pertama dan keduamu mulai sekarang. Araso, Taeyong hanya mengangguknya pelan pada ucapan ayahnya. Setelah dari pavilion, Tuan Kim dan Taeyong langsung pulang ke rumah. Sepertinya aku akan tidur di rumahmu malam ini, ucap Tuan Kim. Aku akan menyuruh pelayan menyiapkan kamar untuk ayah, jawab Taeyong. Taeyong dan Tuan Kim memasuki rumah besar dan megah itu. Mion pun langsung menyambut mereka dengan baik, terutama Tuan Kim. Ini adalah pertemuan pertamanya dengan pria tua itu setelah pernikahannya dengan Taeyong.
Selamat malam ayah, kapan ayah kembali dari luar negeri? Tanya Mion ramah. Kemarin malam, sekarang kau makin dewasa ya. Dulu kau masih siswa SMA yang masih sangat polos, ucap Tuan Kim. Mion tersenyum dan mengangguk pelan. Gajah, aku sudah menyiapkan makan malam, ucapnya. Mereka pun makan dengan tenang sampai Tuan Kim mulai membuka percakapan. Mion, pernikahanmu dan Taeyong sudah berlangsung dengan beberapa bulan. Apa kalian sudah memikirkan untuk memiliki anak? Tanya Tuan Kim. Taeyong mengeluarkan nafas panjang. Ayah selalu saja menanyakan soal anak. Jika sudah waktunya nanti, Mion pasti akan hamil. Ayah tenang saja. Mion melirik Taeyong. Akan hamil apanya? Kau sendiri tidak ingin memiliki anak lagi, batinnya dalam hati. Tuan Kim tertawa kecil. Ya, karena aku sangat menyukai anak kecil. Selain itu, agar Ren punya teman bermain nantinya kan. Mion sedikit mengkerut. Pak, ayah sudah bertemu dengan Ren, batinnya. Putra dari Yan sangat tampan, jadi aku yakin putra darimu juga tak kalah tampan, ucap Tuan Kim pada Mion lalu tertawa renyah. Sudahlah ayah, berhentilah membahas anak. Cepat habiskan makan malammu dan tidur. Orang tua tidak baik tidur malam-malam. Ucap Taeyong langsung mendapat tatapan tajam dari ayahnya. Setelah makan malam, Taeyong dan Mion masuk ke kamar mereka. Pria itu mulai melepas sepatu dan pakaian kerjanya. Mion menatap punggung Taeyong dan memeluk pria itu dari belakang. Opa, kau dengar tadi ucapan ayahmu kan? Taeyong langsung berbalik dan menatap gadis itu lekat. Mion mengeluarkan ekspresi membalas sandalannya. Taeyong pun Mion membalasnya dengan senang hati dan mengalungkan tangannya di leher pria itu. Taeyong mendorong Mion menuju tempat tidur, namun ia tidak sengaja menyenggol pinggir meja rias Mion dan membuat sebuah benda terjatuh. Taeyong melepas dan melihat benda yang jatuh itu, sebuah tas yang sepertinya pernah ia lihat. Itu tasmu, tanya pria itu pelan.